Mari kita buka Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-37. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolannya sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Engkau menerangi hati kami supaya kami ini mengerti yang kami baca, dan yang kami sudah dengar, kami sudah mengerti ini boleh menambah-nambah kepercayaan kami kepadamu, supaya pengharapan kami juga diteguhkan, supaya kami ini hidup di dalam dunia ini sebagai anak-anak-Mu yang menyerupai gambaran Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Joseph Stalin pada satu ketika ditanya oleh orang, kenapa itu pasukan dia, Red Army, itu begitu berani. Ya, Red Army itu kadang-kadang disuruh untuk maju ke medan pertempuran di mana mereka pasti kalah ya. Karena kalah jumlah, kalah senjata, tapi mereka itu tetap maju dengan gagah berani, menyambut kematian. Kok bisa itu? Red Army itu dari Uni Soviet, itu punya keberanian sedemikian. Lalu Joseph Stalin menjawab begini, kamu gak tahu aja, menakutkan apa yang ada di depan mereka, mereka itu lebih takut sama yang ada di belakang mereka, kata Stalin. Maksudnya apa? Maksudnya maju ke depan, menuruti perintah dari komandan mereka, memang menakutkan. Mereka akan berjumpa dengan meriam, dengan pasukan musuh, dengan kematian. Tapi kalau mereka mundur, kalau mereka ngacir, mereka akan ketemu sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian, yaitu komandan mereka. Jadi mereka itu berani, soalnya mereka itu takut. Dan beberapa orang kemudian katakan, nah orang Kristen itu juga gitu. Mereka itu orang-orang yang tidak kenal takut, karena mereka itu orang-orang yang takut. Lalu kita membenar-benarkan sikap yang membuat seolah-olah Tuhan kita itu seperti Joseph Stalin yang menakutkan dan menakut-nakuti dan membuat Red Army menjadi pasukan yang tak kenal takut dan malah menerbitkan rasa takut yang besar dalam benak musuh-musuhnya. Tetapi saya kira ini pemikiran yang keliru, sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang memakai takut kita
untuk mengendalikan kita. Tuhan kita tidak memerlukan itu. Soalnya to begin with, Tuhan kita tidak memerlukan kita. Tuhan itu bisa tanpa kita. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan itu nggak ada kita ya bisa hidup loh, wong Dia sudah hidup sebelum kita ada. Tuhan itu ada sebelum, yaitu sebelum ada waktu ya. Dan mengatakan sebelum ada waktu itu pun satu oksimoron ya, satu contradictio interminis kan, istilah yang berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Karena kalau kita bisa bilang sebelum, sesudah, sekarang, berarti kan sudah ada waktu. Sedangkan Tuhan itu ada ketika waktu tak ada. Ketika itu nggak ada itu ya. Tuhan ada, Tuhan itu adalah itu sendiri. So, ya Tuhan nggak butuh manusia lah. Singkatnya begitu. Manusia yang butuh Tuhan. Jadi Tuhan yang nggak butuh manusia ngapain? Dia itu sebegitu insecure, kepengen mengendalikan manusia, pengen make sure manusia melakukan kehendaknya dengan cara intimidasi dan menakut-nakuti. Nggak perlu itu, nggak perlu. Karena Tuhan nggak perlu kita. Ya. Tetapi Tuhan itu menakutkan. Itu kenyataan. Kenapa Tuhan itu menakutkan? Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Karena Tuhan itu menopang kehidupan dan tidak perlu Tuhan membunuh, kita akan mati kalau Tuhan menarik topangannya. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibilang Dia membunuh ketika Dia membiarkan seseorang atau sekelompok orang masuk dalam kematian. Karena membunuh itu berarti merampas apa yang bukan milik, dalam hal ini kehidupan, dari seseorang yang bukan dirinya. Tapi Tuhan tidak perlu melakukan itu. Dia tidak perlu merampas kehidupan dari kita supaya kita tidak hidup lagi. Dia cukup tidak memberikan hidup, menyetop suplai hidup, lalu kita tidak hidup lagi. Sebab hidup itu sumbernya dari Tuhan. Jadi Tuhan tentu saja menakutkan. Tuhan tentu saja menakutkan karena Dia itu the Almighty, yang Maha Kuasa, yang mana tidak ditemukan apapun yang lebih berkuasa daripada Dia. Bodohlah orang yang tidak takut akan Tuhan. Sama seperti anak-anak kecil mungkin bodoh, tidak takut sama listrik ya. Saya sendiri waktu masih kecil, kira-kira umur 5 tahun, tidak tahu listrik itu apa ya. Jadi saya colokin steker listrik itu pakai pinset, yang tentu saja berakhir dengan listriknya jebret. Lalu sayanya jebret juga ya, kesetrum. Untungnya nggak mati ya, masih hidup. Jadi anak kecil itu fearless, karena bodoh, tidak tahu. Nah, orang yang tidak takut akan Tuhan ya tentu saja bodoh. Karena dia itu tidak takut bukan karena dia itu pemberani. Dia tidak takut karena dia tidak tahu kepada siapa dia berhadapan. Tetapi sebaliknya yang terjadi pada diri Petrus dan Yohanes, kita melihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 22, saya ringkas sedikit minggu lalu saya ceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes ditakut-takuti sama orang-orang yang takut. Siapa orang-orang yang takut itu? Para penguasa bait suci, imam-imam kepala dan antek-anteknya. Mereka takut, mereka hidupnya dihantui ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut jabatannya dirampas, mereka takut Romawi akan menghabisi bait suci, mereka takut karena mereka tahu hari-hari mereka sedang berakhir. Yesus mengatakan, runtuhkan bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang banyak mengikut Yesus dan mengeluh-elukan Yesus. Dikatakan oleh para penulis Injil, orang banyak ini mengatakan, Yesus itu berkhotbah, berkarya, ada di tengah mereka, tidak seperti imam-imam, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Yesus itu mengajar dengan otoritas. Mereka itu seharusnya memerintah dengan otoritas, karena mereka yang duduk di kursi Musa, kata Yesus, mereka yang duduk di tempat memimpin, di tahta, daripada kepemimpinan tradisional Israel, tetapi mereka tidak punya wibawa. Pemimpin bait suci, Kayafas dan Ananias, tidak punya wibawa. Herodes, raja Israel, tidak punya wibawa itu di hadapan rakyat.
Bahkan Pontius Pilatus dan Kaisar di Roma juga tidak punya wibawa itu. Mereka adalah orang-orang yang menakutkan karena mereka bisa membunuh tubuh. Tapi mereka tidak punya otoritasnya, mereka tidak punya wibawanya karena mereka hanya bisa membunuh tubuh. Sementara mereka itu menghidupi sejenis kehidupan yang menjijikkan bagi umat. Mereka, umat Tuhan itu melihat otoritas-otoritas yang ada di sekeliling mereka, baik itu Herodes, otoritas Romawi, ataupun otoritas yang berkuasa di bait suci Tuhan. Satu-satunya pengharapan mereka, di sini ada Tuhan, adalah orang-orang yang menjijikkan bagi umat. Orang-orang yang munafik, kuburan yang dilabur putih. Tetapi mereka menakutkan karena mereka bisa membunuh tubuh. Mereka menakutkan karena mereka bisa mengancam. Tetapi Petrus dan Yohanes, diceritakan oleh Lukas, bukan orang yang takut. Mereka tidak takut kepada orang-orang yang dipenuhi ketakutan sehingga menakutkan itu. Seperti para prajurit Red Army ya, dari tentara Uni Soviet di Perang Dunia Kedua. Orang-orang yang sendirinya hidupnya dipenuhi ketakutan, seringkali menakutkan karena mereka memakai ketakutan sebagai senjata. Tetapi orang-orang yang tahu dirinya siapa dan tahu siapakah yang sungguh-sungguh menakutkan, yakni Tuhan, yang tidak memakai ketakutan sebagai senjata, yang tidak menakut-nakuti orang, mereka adalah orang-orang yang tidak dikendalikan hidupnya oleh ketakutan. Mereka adalah orang yang tahu diri sehingga mereka tahu Tuhan itu siapa dan mereka takut akan Allah memang. Tetapi mereka itu tidak takut sama apapun yang lain. Mereka tidak membiarkan ketakutan mengendalikan hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang courageous. Mereka berani bukan dalam arti nekat. Nekat itu ya seperti saya nekat mencolokkan pinset ke colokan listrik waktu saya umur 5, itu orang nekat. Berani karena bodoh. Tapi mereka bukan berani karena bodoh. Mereka berani karena mereka tahu diri. Mereka berani karena mereka kenal Tuhan. Mereka berani karena mereka tahu kebenaran dalam hidup ini, apa yang sungguh-sungguh menakutkan dan apa yang hanya bisa menakut-nakuti. Mereka ditakut-takuti 2 kali oleh para penguasa bait suci. Ketika kali pertama mereka ditakut-takuti dan mereka tidak takut, para penguasa bait suci yang dipenuhi ketakutan hidupnya itu cuman doubles down the effort. Mereka mencoba cara yang sama yang sudah gagal kali pertama, mereka coba kali kedua hanya dengan lebih keras. Dan kita bisa menebak apa hasilnya. Cara yang membosankan itu, yakni intimidasi, tidak sukses lagi. Petrus dan Yohanes menjawab mereka, apakah kami harus lebih takut sama kamu atau lebih takut sama Allah? Silakan kalian sendiri pikir. Dan kemudian mereka dilepaskan. Karena ketakutan memang tidak bisa menahan mereka yang tidak takut, oleh mereka yang hanya bisa membunuh tubuh saja, tapi tidak berkuasa atas jiwa manusia. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes menjumpai teman-temannya, menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam dan tua-tua, yakni ancaman-ancaman dari orang-orang otoritas yang palsu itu, otoritas yang Yesus katakan hari-harinya sudah terhitung. Dan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mereka berseru sama-sama kepada Tuhan. Dan seruan itu adalah kutipan dari 2 Mazmur. Mazmur yang pertama adalah 146 ayat 6, yang mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tentu saja kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, bercerita mengenai paruh yang pertama. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tetapi bagian yang kedua kita omit, yaitu laut dan segala isinya. Dan bagian ini kenapa dikutip sama kawan-kawan Petrus dan Yohanes? Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan laut dan segala isinya. Karena kita tahu laut mewakili apa dalam kehidupan orang-orang peternak yang hampir gak pernah lihat laut itu. Laut mewakili kekacauan yang menakutkan.
Kekacauan yang menakutkan yang ada di awal ciptaan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, bumi itu tohu vabohu. Ya, bumi itu tidak berbentuk dan kosong kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi tidak berbentuk dan kosong itu lebih dekat kepada tidak berbentuk daripada kosong dalam arti nihilo ya. Tapi lebih ke arah kacau. Tapi di atas kekacauan itu Roh Allah melayang-layang untuk mendirikan tatanan, mendirikan keteraturan. Jadi Tuhan mengisi laut itu dengan ciptaan, dengan kehidupan. Dan Tuhan yang bukan hanya berkuasa atas langit dan bumi, Tuhan yang juga berkuasa atas kekacauan, chaos, adalah Tuhan yang juga bisa berkuasa atas situasi yang disebutkan oleh Petrus dan Yohanes kepada kawan-kawan ini. Itu sebabnya mereka mengutip Mazmur 146 ayat 6 dengan menekankan juga bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan laut dan segala isinya. Dan kemudian mereka mengatakan kepada Tuhan itu, Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Ini adalah Mazmur pentahbisan raja. Jadi kalau raja-raja Israel ditahbiskan, mereka membacakan Mazmur ini ketika raja itu diurapi. Jadi Allah Yahweh mewakilkan pemerintahnya di bumi kepada yang dia urapi. Istilah yang dia urapi dalam bahasa Yunani Kristos atau dalam bahasa Ibrani Masiah itu artinya ya simply raja sebetulnya. Raja, Hamasiah itu yang diurapi. Itu mirip seperti kalau kita mungkin bilang paduka yang mulia, kira-kira begitu. Ya, yang diurapi itu berarti yang mendapatkan mandat. Tapi mandatnya bukan dari rakyat karena mereka bukan demokrasi, tapi mandatnya dari Tuhan karena mereka teokrasi. Dan mandat dari Tuhan dititipkan kepada Kristusnya. Kita tahu bahwa tidak ada yang diurapi di bumi ini selain Yesus yang benar-benar menjalankan mandat Tuhan. Sudah jelas Omri yang namanya itu diakui sama sejarah bangsa-bangsa sebagai Raja Israel jahat di mata Tuhan dan melakukan apa yang jahat juga di mata Tuhan. Demikian dengan anak Omri yakni Ahab. Dia bahkan lebih jahat daripada ayahnya. Demikian dengan setiap dari tiap-tiap raja Israel itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal mereka yang diurapi sebagai yang mendapatkan mandat dari Yahweh. Tapi mereka mengisi dunia ini dengan kekacauan dan bukan dengan kehidupan. Mereka bukan Kristus yang sejati. Tuhan itu not yet mengangkat Kristus yang sejati. Karena Omri bukan Kristus yang sejati, walaupun dia memang diurapi. Ahab apalagi bukan Kristus yang sejati, walaupun dia diurapi juga. Bahkan Daud pun bukan Kristus yang sejati, walaupun Daud diurapi juga. Yesus adalah Kristus yang sejati itu yang ditunjuk oleh Daud. Dan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, raja-raja dunia, pembesar-pembesar berkumpul untuk melawan Yahweh dan Kristusnya, Tuhan dan Kristusnya. Ya, the Lord and His Christ seperti Handel katakan, dilawan oleh penguasa-penguasa dunia ini. Dalam kekristenan kita tidak mengenal separasi antara domain spiritual dan sisanya. Kita tidak mengenal separasi antara urusan rohani dengan urusan sisanya. Demikian kita tidak mengenal dikotomi antara politik kekuasaan atau politik praktis, kadang orang sebut, dengan politik moral atau dengan Injil. Kita tidak mengenal dikotomi itu karena Yesus kerajaannya walaupun memang bukan dari sini, tapi kerajaannya ada di sini.
Kita suka memplesetkan perkataan Yesus di hadapan Pilatus, kerajaanku bukan dari sini menjadi kerajaanku bukan di sini. Benar nggak? Tapi itu keliru. Yesus itu kerajaannya di sini, masa di sana. Kerajaannya memang bukan dari sini, artinya otoritas Yesus bukan dari sini, itu betul. Otoritas dari raja-raja dari sini. Entah dari bapaknya, entah dari rakyat, antara dua. Otoritas kerajaan-kerajaan dan penguasa-penguasa dunia yang melawan Yesus memang dari sini dan di sini. Tetapi Yesus otoritasnya bukan dari sini, tetapi di sini, dalam dunia ini, dalam rumah Tuhan ini. Sebab Tuhan menghendaki dalam Kejadian pasal pertama untuk menjadikan dunia ini rumahnya. Gambaran Kejadian pasal 1 di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi itu menggema lagi dalam perintah Tuhan ketika dia memerintahkan Musa mendirikan kemah pertemuan. Dan bergema lagi dalam bagaimana Tuhan memerintahkan Salomo membuat bait suci. Bait suci dan kemah pertemuan adalah mini kosmos menjadi satu tatanan dari jagat raya. Kamu lihat ya, dalam bagian-bagian mengenai perintah membuat kemah pertemuan itu bagaimana, kemah perjanjian itu bagaimana, yaitu ada lautnya, ada mini matahari dan bulan dan bintang dan laut dan segala isinya dan segala tatanan alam semesta ini. Artinya apa? Artinya Tuhan memang menghendaki dari semula sebelum kejatuhan manusia untuk dia itu berdiam di sini. Dan memang benar dalam Wahyu dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga, di mana Allah berkemah di tengah umatnya. Ada Emmanuel, Allah berkemah di tengah umatnya. Seperti juga dalam teologi Yohanes ya, dalam Yohanes pasal yang pertama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah kita. Kata diam itu, tabernacled among us, itu artinya adalah berkemah di tengah kita. Itu istilahnya sama dalam Septuagint, terjemahan Yunani dari Tanakh, Alkitab Ibrani, dipakai untuk mengatakan bagaimana kemahnya Tuhan ada di tengah perkemahan umatnya. Jadi adalah kehendak Tuhan untuk berkemah di sini, di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah jagat raya ini. Jadi kerajaan Kristus memang di sini, tapi kuasanya bukan dari sini. Kuasa Yesus bukan dari Pontius Pilatus, bukan dari Herodes, bukan dari popularitasnya di antara orang banyak, tetapi dari Tuhan sendiri. Persis seperti kuasa dari Daud seharusnya. Kuasa dari even Ahab seharusnya. Tapi baik Ahab, Daud, apalagi Ahab, dia tidak memakai kuasanya sepenuhnya bagi Tuhan. Daud memang orang yang berkenan di hati Tuhan, memang Daud lebih sering berkuasa dan memakai kuasanya untuk menyelenggarakan shalom di tengah umatnya, betul, dan Ahab dapat dikatakan tidak pernah ya dalam masa kekuasaannya di mana dia melakukan kehendak Tuhan, semata-mata jahat saja yang dilakukan Ahab itu, sementara Daud kadang-kadang baik, walaupun kadang-kadang juga jahat ya. Kita tahu Daud memakai kuasanya bukan hanya untuk menghadirkan sukacita, kehidupan, keadilan di tengah umatnya, tapi juga menghadirkan perampasan seperti yang dialami oleh Uria orang Het itu yang setia kepadanya. Dan juga selanjutnya kita melihat bagaimana Daud mengelola kerajaan itu juga tidak sepenuhnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi Yesus adalah Raja yang itu. Yesus adalah Kristus yang itu, yang akan menghadirkan pemerintahan Tuhan sepenuhnya di sini. Dan di dalam pemerintahan Tuhan itu bukan tidak ada perlawanan, ada perlawanan. Jadi ini kuasa lawan kuasa, ini politik kekuasaan. Politik kekuasaan dari Kristus melawan politik kekuasaan dari para penguasa dunia ini.
Dan di kota ini sudah berkumpul, kata mereka, Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, di situ artinya Gentiles, ya, dan suku-suku bangsa Israel. Nah, ini menarik. Karena mereka menyandingkan Gentiles sama Jews, jadi orang-orang yang tidak bersunat, dengan yang sering disebut umat Tuhan, orang-orang Yahudi sendiri, kerajaan Israel, yang mana di benak imam besar di bait suci, di benak Herodes juga barangkali, kerajaan Israel itu tentu berseteru dengan kerajaan dari bangsa-bangsa. Tetapi di mulut Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan, mereka itu satu sisi sebetulnya, satu golongan saja, yaitu orang-orang yang melawan Kristus. Karena memang betul, yang melawan Kristus bukan hanya Pontius Pilatus, tapi juga Herodes. Pontius Pilatus kan penguasa Romawi, tidak bersunat, bukan orang Yahudi, bukan Israel. Betul, tetapi Herodes kan juga melawan Yesus. Bukan hanya suku-suku bangsa yang di luar Yahudi melawan Yesus, tapi juga orang-orang Yahudi sendiri, bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang Kau urapi. Yesus diurapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Tapi sekarang ya Tuhan, lihat ancaman mereka. Lihat. Maka mereka memohon kepada Tuhan untuk memberikan courage, keberanian. Courage itu tidak sama dengan kenekatan, ya. Nah, sampai di sini saya mungkin pakai ilustrasi perkataan dari Frank Schaeffer mengenai observasi dia atas anak-anak di tempat dia menjemput cucu-cucunya, ya. Frank Schaeffer, Frankie, itu anak dari Francis Schaeffer. Francis Schaeffer tentu kita tahu, ya, seorang dapat dikatakan teolog, amatiran mungkin, tapi teolog, ya. Seorang budayawan juga, filsuf juga mungkin, ya, otodidak. Francis Schaeffer, orang yang sangat terkenal. Dia punya anak Frank, dan Frank sudah tua dia pekerjaannya adalah dalam masa pensiunnya itu menjemput cucu. Dan ketika dia menjemput cucunya di sekolah, dia bilang, saya mengamati anak-anak ini, ya, ada yang matanya, sikapnya kelihatan sekali. Mereka itu dipenuhi ketakutan, khususnya takut sama papanya. Jadi sama papanya datang, langsung anaknya ekornya dikempit di belakang, dua kaki belakang, gitu. Langsung takut. Di hadapan ayahnya mereka gemetar. Lalu Frank bilang, saya kira itu bukan sesuatu yang baik, dia bilang. Kalau anakmu itu takut sama kamu, sampai ngompol-ngompol gitu, lihat kamu, wah, itu bukan tanda kamu bapak yang berwibawa. Itu tanda kamu bapak yang mungkin controlling, guilt tripping, shaming, fear mongering. Kamu bapak yang intimidating. Dan itu cara-cara dunia ini. Tapi di sisi yang lain, saya kira saya perlu mengimbangi komentar dari Frank. Bapak-bapak yang anaknya kurang ajar, ya, jadi ngomong sama bapaknya itu merendahkan, ya, sikapnya itu tidak takut dalam pengertian kurang ajar, itu saya kira juga menandai upbringing atau membesarkan anak yang tidak baik. Dan bukankah kita melihat kedua-duanya terjadi seringkali pada orang yang sama? Anak kecil yang penuh dengan ketakutan karena diintimidasi, dikontrol sama orang tuanya, ketika kemudian satu hari dia lepas, dia menjadi anak yang dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, dan kadang-kadang pada akhirnya menjadi orang yang kurang ajar, dan orang yang tidak tahu menghargai orang lain, dan orang yang seringkali juga sulit mengendalikan dirinya sendiri. Jadi saya kira ini bukan praktik yang baik, ya. Ini praktik yang duniawi, yang mungkin dilakukan sama orang-orang yang percaya sama Joseph Stalin itu. Prajurit saya itu berani karena dia takut sama saya. Makanya dia berani. Mundur lebih menakutkan, non-optional. Gak mungkin lah mundur.
Wah, dihabisi, disiksa nanti sebelum dibunuh sama komandan. Jadi nggak mungkinlah mundur, hanya bisa maju. Maju artinya mati, ya sudah nggak apa-apa, lebih baik mati daripada mundur, lebih menakutkan. Nah ini bukan sikap pemberani yang Kristiani saya kira. Petrus dan Yohanes bukan berani karena mereka lebih takut sama Tuhan. Nanti dihabisi sama Tuhan, dibikin sengsara hidupnya. Wah, lebih celaka. Mendingan saya berhadapan dengan imam-imam kepala, tua-tua Yerusalem, bahkan Herodes sekalipun, dan Pilatus. Karena saya lebih takut sama Tuhan dalam pengertian itu. Saya kira keliru ya. Jadi, saya kira ini keduanya, baik orang yang dipenuhi dengan ketakutan dalam pengertian kepengecutan, dan orang-orang yang dipenuhi dengan keberanian dalam arti kenekatan, mereka sama-sama dikuasai oleh ini saya kira ya. Dikuasai oleh ketakutan yang dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan istilah deilos. Deilos. Kalau kita lihat misalnya ya, kita buka aja ya supaya lebih jelas. Kalau kita lihat Markus pasal 4, Markus pasal 4 ayat ke-41, kita melihat komparasinya di sana. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-41, dalam sebuah insiden di mana Yesus meredakan angin ribut dalam suatu danau, dikatakan di dalam ayat 40, Markus bilang, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan, belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dalam ayat 40, istilah ketakutan, Markus memakai istilah dalam bahasa Yunani, deilos, deiloi, ya dia pakai istilah itu. Dan sangat takut di dalam ayat ke-41 dia pakai istilah phobos. Istilah phobos itu muncul dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 11, yaitu ketika mereka nanti melihat Ananias dan Safira setelah menipu Roh Kudus, nanti ya spoiler sedikit, karena harusnya itu bulan depan. Lalu kemudian mati karena menipu Roh Kudus, mereka hatinya dipenuhi dengan phobos. Kisah Rasul 5 ayat 11. Dan Lukas mencatat juga dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, bahwa ketika Rasul-Rasul membuat banyak mukjizat dan tanda, hati orang yang menyaksikan itu juga dipenuhi dengan phobos. Nah, phobos itu apa bedanya dengan deiloi, dengan deilos, ya kata bendanya. Apa itu bedanya phobos sama deilos? Phobos itu adalah sikap merasa tahu diri, merasa tidak cukup, merasa kecil di hadapan sesuatu yang mentakjubkan, di hadapan sesuatu yang besar yang jauh melampaui kita. Jadi saya kira itu sikap takjub, terjemahan yang lebih bagusnya. Sedangkan deilos itu adalah ketakutan yang cowardly, timid, kecil hati, kecut hati, ngeper. Deilos itu mungkin bahasa Indonesianya lebih tepat diterjemahkan ngeper. Sementara phobos lebih tepat diterjemahkan sebagai takjub, ya, atau dalam bahasa Inggris awe. Di hadapan sesuatu yang awesome, kita mengalami awe, ya. Sesuatu yang sublime, sesuatu yang transcendent, kita mengalami this is very awesome. Dan ini menerbitkan dua sikap yang berbeda, bukan? Ini kita bisa padankan dengan orang yang takut sama perampok, orang yang takut sama hantu, orang yang takut sama entah kejahatan, dengan orang yang takut dalam pengertian takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan lebih diwarnai dengan lebih tepat disebut sebagai phobos. Dan perhatikan objek dari phobos itu juga tidak sama ya dengan
objek dari ketakutan yang Petrus dan Yohanes berdoa supaya mereka dijauhkan dari ketakutan itu. Petrus dan Yohanes tidak berdoa supaya Tuhan itu menghapuskan perasaan kagum atau takjub kepada Tuhan dari hati mereka. Tidak. Petrus dan Yohanes itu menginginkan supaya Tuhan itu menjauhkan dari mereka sikap cowardly terhadap ancaman orang-orang pemimpin bait suci, Raja Herodes, Pontius Pilatus, dan segenap kuasa-kuasa politik dalam dunia ini yang melawan Tuhan dan Kristusnya. Itu yang diminta oleh Petrus dan Yohanes. Jadi Petrus dan Yohanes bukan meminta Tuhan melenyapkan tahu diri mereka bahwa mereka hanya manusia saja di hadapan Tuhan. Bukan. Mereka menginginkan agar yang dihapuskan itu adalah sikap pengecut di hadapan manusia. Bukan sikap tahu diri yang sehat di hadapan Allah. So, apa bedanya? Bedanya nanti adalah, nah ini sangat krusial, saya kira sangat penting. Petrus dan Yohanes dan semua rasul dan seharusnya semua pemimpin-pemimpin Kristen seharusnya itu tidak disembah. Seharusnya umat tidak takut sama mereka. Karena manusia kepadanya kita tidak bisa memiliki takut dalam pengertian phobos, kita hanya bisa memiliki rasa takut dalam pengertian deilos atau deiloi. Kita bisa ngeper sama orang, karena beberapa orang itu bikin ngeper. Bikin ngeper karena spear, maksudnya dia berotot badannya gitu ya. Secara fisik, saya kira itu ya mean something juga sih ya. Saudara kalau berdebat sama orang yang kira-kira tingginya 2 meter, ngelihatnya aja udah gitu ya. Lalu orangnya tampangnya juga kayaknya serem gitu ya. Kayak lu ngobrol sama siapa? Martin Ford? Saya nggak tahu itu siapa itu yang YouTuber itu ya, badannya gede banget itu yang suka apa itu, gebuk-gebukan itu ya. Yang pernah satu ketika itu dia mau satu ring sama Iranian Hulk itu, siapa itu namanya itu, saya kok lupa itu ya. Ya Iranian Hulk gitu ya. Bikin hype lah, biasalah begitu, terus dijual tiketnya terus dapat uang. Tapi nggak jadi sih, perkelahiannya nggak jadi ya di ring itu. Nah kalau kamu ngobrol sama Martin Ford, saya kok lupa nama belakangnya. Ya itu wajar lah kalau kamu ngeper ya. Wajar lah. Itu mirip seperti digonggongin sama anjingnya tingginya 2 meter terus kamu ngeper. Wajar nggak sih? Mendengar singa mengaum terus kamu ngeper di hadapan singa yang lagi liatin kamu. Wajar nggak? Ngeliatin babi hutan lari ke arah kamu aja kamu ngeper. Wajar itu ya. Itu wajar. Secara fisik terintimidasi. Tetapi saya kira berbeda antara kita punya reaksi natural terintimidasi, baik secara fisik maupun juga secara intelektual, kadang-kadang secara kapital, kadang-kadang secara sosial, kadang-kadang secara politis. Karena orang kan ngeper juga gak hanya sama orang yang badannya gede ya, orang ngeper juga sama orang yang pinter, ya enggak sih? Kadang-kadang kalau kita tahu, wah ini kita di depan orang yang ngerti banget ini, agak minder kita presentasi, bener gak sih? Ini yang dialami sama mahasiswa yang lagi sidang tesis, ya, biasanya gitu ya. Oh, udah presentasi kok depan teman-temannya kayak, wah gue udah paling hebat lah, lu orang gak tahu apa-apa, gue ajari sini gitu ya. Tapi nanti di depan profesor-profesor dia merasa kayak, aduh gemeteran gitu. Nah itu semacam perasaan terintimidasi karena ada di hadapan manusia lain yang lebih superior. Dan itu wajar saja. Tetapi kalau kita membiarkan itu menguasai kita, menguasai dalam 2 bentuk, secara positif, membuat kita berbuat sesuatu, atau bentuk kedua, secara negatif, mencegah kita berbuat sesuatu yang lain, saya kira itu tidak sehat. Karena itulah permainan dunia ini. Dalam dunia ini kita melakukan apa yang anjing-anjing lakukan, yaitu saling menggertak untuk mendirikan hierarki dominasi kita, menegaskan hierarki dominasi kita. Lu tahu nggak gua siapa? Lu harusnya tahu diri. Kita lakukan itu setiap kali.
Kita lakukan itu secara intelektual, kita lakukan itu secara kapital, secara politis, secara kultural, you name it, 1001 cara manusia kembangkan dalam sejarah peradaban yang sudah hampir 200.000 tahun ini untuk mendirikan hierarki dominasi kita. Seperti monyet-monyet dan anjing-anjing dan serigala dan segala mamalia lain mendirikan hierarki dominasinya. Cuman bedanya kita karena manusia ya, lebih canggih, itu aja bedanya. Tapi kurang lebih sama, itulah cara dunia ini. Itulah cara dunia ini. Kita flexing. Kalau King Kong flexingnya gini. Kalau manusia gak gini lah flexingnya ya, malu-maluin. Flexingnya bikin foto di media sosial. Menikmati makan siang bareng sama teman lama. Teman lamanya dilihat loh, kok Barack Obama teman lamanya. Wah, flexing dia kan gitu ya. Dan segala macam. Jadi ini untuk apa? Jawabannya sederhana. Mengendalikan orang lain. Dengan instill fear, dengan maybe instill shame, maybe instill ini, perasaan inferiority, minder, whatever. Instill guilt maybe, lewat guilt tripping. Tapi itu cara manusia satu mengendalikan manusia lain. Apakah Tuhan menginginkan kita memakai cara ini? Apakah Tuhan sanction cara ini? Apakah cara ini dimaksudkan Tuhan untuk kerajaannya diperluas dalam dunia ini? Beberapa kita mungkin akan mengatakan, ya dong. Yang penting jiwa-jiwa makin banyak dimenangkan bagi Kristus. Yang penting kekristenan makin dihormati. Yang penting gereja tidak dihina sama dunia ini. Yang penting apapun caranya, kemuliaan adalah bagi Tuhan. Dan saya akan bilang, itu ada asumsinya. Apa asumsinya? Asumsinya Tuhan tuh butuh lo. Asumsinya Tuhan tuh nggak mulia kalau kita nggak bekerja dan sukses. Kenyataannya, siapa yang butuh lo? Siapa yang butuh saya? Siapa yang butuh kita semua? Gak ada lah, wong Tuhan itu bermiliar-miliar, bertriliun-triliun tahun sebelum manusia ada, ya sudah mulia. Siapa yang butuh kita? Gak ada. Kita ini jangan GR. Kita ini eksistensinya baru 200.000 tahun kira-kira, spesies kita ini ada di planet ini. Yang mana planet kita ini kecil banget, itu cuma kerikil kecil itu di jagat raya ini. Dilihat dari kira-kira orbit yang gak terlalu jauh ya, mendekati Mars, nengok ke belakang sedikit. Planet kita itu cuma satu, dalam istilah seorang wartawan sains, a little pale blue dot. Jadi Voyager itu ya, Voyager itu kan benda luar angkasa yang kita kirim waktunya itu pas untuk menghemat bahan bakar dan segala macam. Kita bisa kirim probe sejauh-jauhnya keluar angkasa, dan para ilmuwan NASA itu cuma punya waktu berapa bulan untuk mematangkan rencananya, menghitungnya, dan meluncurkannya. Dan akhirnya kita punya Voyager itu yang sampai sekarang itu sudah ada di luar orbit daripada Pluto, bahkan ya sudah di luar tata surya itu. Kita sesukses itu ya. Nah, Voyager itu pada satu ketika dia itu menengok ke belakang, mengarahkan kameranya ke bumi. Untuk terakhir kalinya coba selfie bumi kita ini dari jarak yang masih kelihatan buminya itu, dengan kamera dia yang primitif yang nggak tahu cuma berapa megapiksel ini, kecil. Lalu selfie-nya bumi itu dikirim ke bumi, dan kamu tahu hasilnya apa? 1 dot piksel kecil berwarna biru pucat. Lah itulah kamu, itulah kita 200.000 tahun ini berperang, kawin dan bercerai, saling menuntut di pengadilan, bunuh-bunuhan, triki-trikian, selama 200.000 tahun ini. Dan itu cuman ya debu kecil itu loh. Lalu kita bilang apa? Saya ini orang paling penting sejagat raya. Oleh karena kehebatan saya, Tuhan dimuliakan. Oke, good luck. Oke, good luck. Siapa yang butuh lo? Gak apa-apa kompromi begini, begitu tuh gak apa-apa. Karena apa? Kemuliaan adalah bagi Tuhan. Really man, really.
Siapa yang butuh lo? So, saya kira ini ya tentu saja GR-nya kita sendiri saja kalau kita mengatakan itu. Kita memperluas kerajaan Allah, kita memuliakan Tuhan dengan segala cara-cara dunia ini. Tetapi Tuhan dalam hal ini tidak menginginkan kita saling menakut-nakuti, saling mengintimidasi, dan memakai cara-cara dunia ini untuk flexing dan apalah segala macam guilt tripping dan shaming dan fear mongering untuk membuat seolah-olah case of God's kingdom itu jadi maju. Ya enggak lah, gak jadi maju lah. Ya, yang jelas jadi enggak Kristen, itu saja. Jadi enggak Kristen, regardless apapun labelnya. Mungkin labelnya Kristen, gereja, tapi mungkin seperti bait suci di zaman Yesus. Bait suci itu ya labelnya bait suci lah, nyembah Yahweh lah labelnya. Tapi cara-caranya ya samalah dengan yang terjadi di Kaisarea. Jadi Caesarea maupun Yerusalem ya sama saja. Beda label saja. Beda label. Dan saya kira itu mendukakan Roh Kudus. Dan kita lihat di sini salah satu kesalahannya mungkin ya. Karena kita berpikir dengan menakut-nakuti satu sama lain, kita bisa memuliakan Tuhan karena toh takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan dan toh takut itu ya takut, tidak ada jenis-jenisnya. Tapi saya kira tentu kita perlu memperhatikan dengan lebih rinci apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Jadi umat Tuhan sebagai hasil dari Tuhan menghadirkan segala tanda dan mukjizatnya melalui para rasul dalam Kisah Rasul 2 ayat 43 dan Kisah Rasul 5 ayat 11. Umat Tuhan dipenuhi ketakutan. Tapi bukan takut kepada Petrus, bukan takut kepada Yohanes, melainkan takjub kepada Tuhan. Ini kan beda ya. Takjub kepada Tuhan dengan takut kepada manusia itu kan beda. Sementara kalau kita melihat orang flexing, nggak tahu lah, Kim Jong Un flexing, ngeluncurin petasan dia itu ya, bom gitu ya. Yang katanya bom nuklir, nggak tahu lah kapan dia bisa bikin, mudah-mudahan nggak akan pernah. Apa yang memenuhi hati kita? Ketakjuban? Ya bukan, merasa terancam, itu aja kan, merasa takut. Lalu orang nurut nggak sama Jong Un? Ya jutaan orang nurut lah, rakyat dia ya nurut lah, karena juga nggak tahu alternatifnya kan. Dan apakah itu hal yang sama yang Tuhan inginkan umatnya miliki kepada Kristus, kepada Allah, kepada hamba-hambanya? I don't think so. Karena orang-orang yang dicengkram oleh ketakutan, mereka itu jadi mati. Mereka itu berhenti jadi dirinya sendiri. Loh ya kan bagus kan berhenti jadi diri sendiri? Kan diri kita itu dipenuhi dengan dosa. Loh ya iya, tapi orang yang menakutkan itu juga kan dipenuhi dosa juga, ya sama. Jadi saya kira kita tidak boleh mencampur adukkan cara-cara dunia ini dengan cara-cara datangnya kerajaan Allah ya. Yesus itu nggak pernah menakut-nakuti orang loh. Dia nggak pernah fear mongering orang, mengintimidasi orang. Orang itu melihat pekerjaan Tuhan dalam Yesus jadi takjub, jadi dipenuhi kegentaran kepada Allah, iya. Tapi jadi takut sama Yesus, lihat Yesus dari ujung jalan terus dia menghindar, ya enggak. Yesus itu tidak jadi momok, tidak jadi mimpi buruk, tidak jadi kayak Pak Guru dengan kumis melintang di hadapan murid-muridnya, ya enggak sama itu. Jadi saya kira kita perlu dengan sangat-sangat jelas membedakan hal ini. Ketakutan melumpuhkan, ketakjuban menghidupkan dan membebaskan. Takjubnya kita sama Tuhan itu tidak sama dengan takutnya kita akan figur-figur tertentu. Takutnya kita akan figur-figur tertentu, saya kira itu merupakan ciri daripada idolatry,
ketimbang memperlakukan mereka sebagai ikon. Kita tahu ciptaan ini adalah ikon ya. Nah di sini saya kira kita perlu jelas membedakan antara dua konsep ini, ikon sama idol. Ikon itu apa? Ikon itu adalah wakil, sesuatu yang menunjuk kepada. Contohnya ikon itu ya manusia, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sebagai yang kalau kamu lihat manusia, relasinya maupun manusianya, kamu jadi sedikit punya gambaran mengenai Tuhan itu kayak apa. Tapi manusia itu sendiri bukan Tuhan. Melihat pernikahan, kamu sedikit punya gambaran. Relasi Kristus sama jemaat itu kayak apa. Tapi Kristus ya bukan mengawini jemaat. Perkawinanmu ya bukan gereja. Tetapi kita tahu bahwa ikon seringkali merosot menjadi idol. Ikon merosot menjadi idol. Dan apa bedanya ikon dengan idol? Idol menarik perhatian pada dirinya sendiri. Jadi yang tadinya itu cuma ikon merujuk kepada, sekarang sendiri menjadi realitasnya. Ini terjadi dalam realitas yang kita sering sebut sebagai fetishisme. Fetishisme itu apa ya? Orang yang fetis itu berhenti pada sarananya dan tidak nyampe kepada sasaran yang dirujuk oleh sarana itu. Misal, orang hobi fotografi. Orang hobi fotografi kalau ngumpul-ngumpul, para fotografer atau hobiis fotografi ini, yang sering kali saya jumpai, saya jarang juga sih sebenarnya ngumpul-ngumpul, tapi yang saya sering kali jumpai, sibuknya itu bukan sibuk motret, tapi sibuk banding-bandingin alat motret. Mudah-mudahan nggak terjadi pada orang yang kumpul-kumpul dalam rangka belajar Alkitab ya. Mungkin kita banding-bandingin teolog kita, komentari kita, tafsiran kita, dan seterusnya. Dan ketika ini terjadi, yang terjadi adalah orang teralihkan fokusnya dari fokusnya itu yang sebenarnya itu visi fotografi, yaitu mengekspresikan pandangan kita soal realitas ke atas media dua dimensi, menjadi kehebatan kita dalam teknik, hebatnya alat kita, alat kamu itu malu-maluin, cupu banget sih kamera dari 15 tahun yang lalu masih dipakai aja, zaman sekarang ini udah gak ada orang pakai itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya kira itu menjadi distraksi, pengalihan perhatian dari fokus yang sebenarnya. Demikian dengan kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ini seringkali kita terdistraksi dari sasaran akhirnya yang sebenarnya, yaitu Tuhan dan Kristusnya, pemerintahan Allah di sini, dengan saranannya. Dan kita seringkali membanding-bandingkan, membangga-banggakan, memfokuskan perhatian pada sarannya. Dan itulah saat dimana ikon merosot menjadi idol. Idol itu kita pakai istilah itu dalam masa-masa kita, dalam menyebutkan misalnya American Idol, K-pop idols, whatever idols. Dan dalam hal K-pop idols, kita tentu tahu hal-hal yang menyedihkan bisa terjadi. Tidak selalu terjadi, puji Tuhan tidak selalu terjadi, tapi bisa terjadi. Yaitu apa? Ketika kita mengidolaisasi seseorang, ya ketika kita idolize seseorang, kita menjelmakan dia dari tadinya itu cuman ikon saja kepada bentuk-bentuk ideal yang indah yang dihasrati semua manusia, menjadi seolah-olah dia adalah embodiment dari bentuk-bentuk itu. Dan dia adalah realitas itu sendiri. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah K-pop idols yang di-idolize itu toh bukan idea yang ideal. Mereka toh daging dan darah, tulang dan otot. Mereka itu menua, mereka menggendut, mereka kadang-kadang nyanyi fales, mereka kentut juga. Mereka itu jerawatan kadang-kadang. Mereka tidak ideal. Dan apa hasilnya? Mereka depresi.
Mereka teralienasi dari diri mereka sendiri, darah dan daging. Diri mereka yang real. Karena mereka diharapkan menjadi ideal yang bukan manusia itu. Dan kamu tahu, mengorbankan anak-anak Allah, ya, anak-anak manusia, dikorbankan di altar ide. Ide itu kan bukan manusia, tapi ide itu juga bukan Allah. Nah, mengorbankan manusia bagi sesuatu yang bukan Allah, itu adalah idolatry. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah itu. Satu objektifikasi manusia. Manusia itu dijadikan objek. Dan manusia itu pada akhirnya breakdown ketika dijadikan objek. Karena manusia itu hanya ikon saja, merujuk kepada sesuatu yang di luar dirinya. Yang menakjubkan. Menakjubkan. Yang dirujuk oleh eksistensi kita ini menakjubkan. Tapi kalau kita fokusnya kepada manusianya, kita takjub sama manusianya, sama ikonnya, kita berhenti di situ. Yang terjadi adalah idolatry. Dan idolatry sama sekali tidak menakjubkan. Idolatry itu menyedihkan. Idolatry itu menyedihkan. Dan seringkali itu yang kita lihat, kita alami, kadang-kadang dipraktekkan juga di dalam gereja. Yaitu kita menjadikan figur-figur yang seharusnya sekedar menjadi ikon, yaitu apa? Yaitu ya orang-orang Kristen, menjadi idol. Dan apa hasilnya? Ya hasilnya either orang-orang itu menyembunyikan jerawatnya, menyembunyikan kentutnya, menyembunyikan kemanusiaannya yang tidak fit in, tidak klop dengan ide ideal itu, sehingga terjadi hipokrisi. Makanya idol itu selalu harus bersembunyi di balik tirai dan hanya tampil ketika siap. Bener nggak? Idol itu kan tekanannya di situ. Karena dia harus membuat perbedaan antara kehidupan pribadi sama panggung. Karena di panggung orang hanya menerima sesuatu yang ideal. Tapi dalam kenyataan daging dan darah, tulang dan otot, tidak ada yang ideal itu adalah manusia. Tidak ada manusia yang ideal. Dan manusia yang ideal juga menakutkan ya. Manusia yang ideal itu bukan manusia. So, mereka harus menjaga separasi itu. Makanya mereka selalu jaim, pencitraan, dan segala macam. Wajar, itu bagian inherent. Tapi itu bukan hidup yang patut untuk dihidupi. Setelah kita kaji, ya itu bukan life worth living, bukan, sama sekali bukan. Dan kita sering menimpakan itu kepada orang-orang yang kita puja. Betapa kasihan mereka menjadi korban dari pemujaan kita yang harusnya ditujukan hanya kepada Tuhan. Nah, sampai sekarang saya akhiri dengan satu observasi dari Anthony Hoekema dalam Man Created in the Image of God. Anthony Hoekema mengatakan dalam bab yang ke-6 ketika dia berbicara mengenai self-esteem, itu masih tahun 80-an, 90-an gitu kira-kira ya, waktu dia menulis buku itu, jadi masih cukup populer masalah ini. Dan saya kira sampai hari ini pun masih cukup relevan ya, masalah self-esteem. Kita tahu ada orang-orang tertentu yang begitu penuh dengan dirinya sendiri sampai nggak tahu diri. Jadi dia kira dia itu sehebat apa gitu ya, pada orang-orang lain ya tertawa di belakang dia gitu. Nah itu satu sisi, orang bilang self-esteem-nya ketinggian. Ada yang lain orang itu dia melihat dirinya itu kayak sampah apa gitu ya, rendah banget, kayak nggak penting banget. Orang bilang self-esteem-nya kerendahan. Lalu Hoekema bilang apa? Hoekema bilang begini, sebenarnya dua-dua ini ya, orang-orang yang sepertinya self-esteem-nya kelewat tinggi dan kelewat rendah, itu dua-duanya tidak bisa diselesaikan dengan self-esteem-nya diregulasi saja, subsidi silang, yang ketinggian direndahin, yang kerendahan ditinggikan. Kita kan mikirnya suka simplistik gitu aja. Makanya orang yang suka kayak terlalu percaya diri, dibikin gak percaya diri dengan cara apa? Dikasih lihat, lu kira lu nyanyi udah hebat nih ya. Penyanyi kelas dunia 10 level lebih tinggi dari lu minder kan sekarang kan, oh turun dikit jadi sehat. Lu minder ya? Enggak juga kok, dulu juga Maria Callas nyanyi kayak lu kok waktu masih umur 1 tahun, kira-kira gitu ya. Jadi biar dia
Ada harapan sedikit. Terus kita pikir ini jadi kayak garis bilangan, satu dimensi. Terlalu simplistik. Hukama bilang, cara untuk kita punya self-esteem yang sehat adalah dengan mengalihkan perhatian kita dari diri kita sendiri. Yang mana kita fokus, diri saya ini setinggi ini apa serendah ini ya. Terus kita fokus, apa ini sudah pas ya tengah-tengah ya. Nah itu keliru sama sekali. Mau tinggi, mau rendah, mau tengah-tengah semua salah. Yang kita perlu lakukan apa? Kita bukan melihat pada diri kita sendiri. Tapi juga bukan menghina diri sendiri. Jadi bukan memuja diri, bukan menghina diri. Bukan bilang gue ini sampah, gue ini payah lah, gue ini orang paling goblok. Bukan. Juga bukan, gue ini orang paling pinter lah, jenius lah, hebat. Bukan. Tapi dengan melihat kepada sesuatu yang di luar dirimu. Dan yang di luar dirimu itu bukan orang-orang hebat, itu jalan Romawi. Melihat kepada para pahlawan. Bukan. Jalan Kristen adalah ini. Dengan melihat kepada yang mentakjubkan. Yang bikin ekstasis. Yang bikin kita jadi ekstasis. Apa itu ekstase? Orang kan minum pil koplo itu ya. Apa itu? Pil ekstasi itu ya. Untuk mencapai ekstasis. Apa itu ekstasis? Keluar dari dirinya, tapi secara chemical. Dan itu seringkali gak bagus, ada efek-efek gak bagus buat tubuh ya. Tapi kita bisa melakukan secara theological. Pil ekstasi theological kita, apa itu? Melihat kepada Yesus. Yesus, ikon dari Allah. Dia adalah anak Allah. Dan ketika kita melihat kepada Yesus, kita itu akan dibebaskan dari incurvatus inse kita. Merunduk untuk melihat kepada pusar kita sendiri itu. Membengkok kepada diri sendiri. Alias dosa sebetulnya. Karena dosa itu esensinya adalah incurvatus inse. Membengkok kepada diri sendiri. Dengan kita memandang kepada Tuhan yang menakjubkan itu, dan ketika kita memandang kepada Tuhan yang menakjubkan itu, hati kita akan dipenuhi dengan phobos, wonder, ya. Dan di situ kita akan bisa melihat diri kita sebagai sesuatu yang relatif. Dan yang relatif itu bukan sesuatu yang buruk. Melihat dirimu sebagai setitik debu di galaksi ini bukan sesuatu yang buruk. Melihat dirimu sebagai sesuatu yang tidak diperlukan bukan sesuatu yang buruk. Menerima kenyataan bahwa setelah kamu mati, dunia ini masih akan begini-begini saja, baik-baik saja, tidak merindukan kamu, dan kamu akan dilupakan dalam tempo satu generasi. Itu tidak buruk. Pertama itu kenyataan hidup, kedua itu membebaskan. Mengetahui dan menerima kenyataan bahwa kamu itu bukan yang paling berarti dalam sejarah, melainkan Yesus. Itu sama sekali tidak buruk. Dan itu akan membebaskan kita untuk apa? Membebaskan kita untuk ketika kita melihat diri kita dan kita dipenuhi ketakjuban akan Allah. Yang terjadi itu adalah kita justru bisa tidak dikendalikan oleh ketakutan. Ketakutan dipermalukan, ketakutan dikecil-kecilkan atau dipuja-puja atau apapun. Kita bisa dibebaskan dari itu semua. Ini sama seperti apa sih? Ini sama seperti, saya kasih contoh dari wilayah yang saya akrab. Tapi wilayah ini ya cuman ini yang saya tahu soalnya. Yaitu wilayah akademia. Seringkali terjadi ketika kita itu memperdebatkan teori kita. Teori kita itu kan kita punya karya seumur hidup ya. Lalu kita itu suka menaruh ego kita di sana. Jadi kalau teori saya dikritik, saya dikritik. Kalau teori saya ditolak, saya ditolak. Nah bayangkan kalau akademisi bekerja begitu, kirim naskah ke jurnal ilmiah, reviewer, kemudian menyatakan ketidaksetujuan, menyatakan kritik, memberikan masukan, kita terimanya apa? Dibantai. Lu kok dibantai? Memangnya ayam dibantai? Ini bukan dibantai, ini dinyatakan kekurangannya, kelebihannya, kesalahannya, kebenarannya. Dikritik itu kata dasarnya krito. Krito itu artinya aku menghakimi atau aku menyatakan
penilaian atau pertimbanganku ya, kripto. Dan pertimbangan kan bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau orang menaruh egonya di sana, maka kalau kritikus, reviewer bilangnya naskahnya bagus bener ini, kirim saja ke Stockholm itu nanti jadi menang medali apa itu piala, bukan piala ya, menang hadiah Nobel. Wah langsung kita rasanya di surga. Kalau reviewernya bilang, wah ini naskah sampah apa ini, idiot mana yang tulis ini ya, terus kita rasanya kayak di neraka itu. Nah itu saya kira tidak kemana-mana, gak ada masa depan itu. Itu orang yang nanti akan diperbudak dengan ketakutan dan rasa malu. Seharusnya jalan yang lebih baik adalah ini. Ketika reviewer bilang, teori goblok macam mana ini? Idiot banget ini ya. Ini mestinya nggak begini, ini buktinya, ini salah yang di sini. Terus kita bilang apa? Loh iya loh ya. Gua kok nggak lihat semua ini ya. Wah terima kasih banget. Terima kasih banget kamu menunjukkan ini semua. Saya memang benar-benar gak lihat. Dan ya sekarang saya jadi tahu memang teori saya tolol betul. Ya saya tinggal ganti kan gitu aja. Atau yang kamu temukan ini penting banget, ini bagus banget dan apa segala macam. Gak pernah ada, saya gak pernah baca. Oh ya kamu gak pernah baca, jangan kamu baca kurang luas ya. Atau wah ini penting banget. Ya mungkin ya, pentingnya apa coba kasih tahu saya. Pentingnya ini nih, oh ya benar juga ya penting ya. Dan seterusnya. Jadi kita melihat karya kita tidak taruh di sini sebagai bagian dari kita, tapi kita taruh di sini sebagai bagian yang kita amati juga. Dan bukankah akademisi yang seperti itu menghidupi karya-karya penelitiannya secara apa sih? Secara bebas. Dia bebas berkarya, bebas berpikir, dia bebas menjadi. Dia orang yang merdeka. Tapi bayangkan orang yang mau rilis, dia punya film, dia punya buku, dia punya karya apapun, terus deg-degan ya. Kalau nanti orang pada ketawa gimana ya? Kalau orang menolak gimana ya? Saya akan bilang, ya oke, wajar sih. Kamu deg-degan apa itu semua natural, wajar sih. Tapi ya kamu harus menyadari, itu adalah karena kamu hidup dalam perbudakan. Perbudakan ketakutan. Dan Tuhan bisa membebaskan kita dari perbudakan ketakutan terhadap manusia, bukan dengan menjadi kurang ajar, tetapi dengan kita dibebaskan dari diri kita sendiri. Yang ingin mendirikan penerimaan diri kita atas penerimaan orang lain, kekaguman orang lain, atau jangan-jangan atas penghinaan kepada orang lain. Saya bisa menghina orang, therefore saya terhormat. Kita dibebaskan dari itu. Dengan cara apa? Dengan cara ini, kita dibebaskan untuk menyembah, dibebaskan untuk menjadi takjub. Kepada apa? Kepada sesuatu yang bukan saya, bukan kamu, bukan kita, tapi sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Yakni apa itu? Kebenaran. Kalau dalam hal akademia ya, kebenaran. Pengetahuan, hikmat, keindahan mungkin, kebaikan, keadilan. Atau ini sebagai orang Kristen, Tuhan. Kita dibebaskan untuk takjub kepada Tuhan. Therefore, kita bisa dibebaskan juga untuk menjadi manusia. Manusia yang punya Allah yang tidak menakut-nakuti walaupun menakutkan. Manusia yang punya Allah yang mengatakan jangan takut. Dan manusia yang punya rasul-rasul yang berdoa kepada Tuhan agar diberikan courage. Courage itu apa? Ada kata core di sana. Courage itu adalah hatiku bisa kutampilkan di luar. Kamu boleh melihat isi hatiku. That's courage. Kamu boleh suka, kamu boleh nggak suka, kamu boleh benci, kamu boleh cinta. Itu tidak masalah terlalu besar. Ini boleh kamu nilai sebagai benar, salah, apapun. Silakan, tidak apa-apa. Itu pun menjadi masukan bagi saya untuk saya pertimbangkan. Karena saya adalah orang yang mengalami ditebus oleh Tuhan di dalam Yesus. Nah, saya kira itu sikap yang benar yang barangkali kita bisa pelajari dari catatan Lukas dalam pasal yang keempat
ayat-ayat yang terakhir ini, dan itu semua membebaskan kita. Kita tahu Yusuf Barnabas itu ya. Barnabas itu menjadi anak penghiburan yang murah hati. Jadi orang-orang yang menghidupi ketakjuban itu, orang-orang yang hidup dalam ketakjuban kepada Allah dan dibebaskan dari ketakutan kepada manusia, mereka menjadi orang yang murah hati. Kita jarang ya mengkaitkan kemurahan hati dengan ketakjuban. Kita bisa kaitkan ketakjuban atau tidak takut dengan berani ya. Mereka jadi orang yang berani melawan Romawi misalnya. Bukan ya, mereka berani mengatakan sesuatu yang berlawanan sama Romawi atau bait suci benar. Tapi Lukas mencatat sesuatu yang menarik di sini. Mereka jadi murah hati. Mereka jadi murah hati. Untuk menjadi murah hati itu butuh keberanian. Dan keberanian muncul karena kita adalah orang-orang yang takjub kepada keindahan dan kebaikan Allah. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah nyatakan kepada kami umat-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu, sehingga kami ini menjadi orang-orang yang dipenuhi hatinya bukan dengan ketakutan, bukan dengan rasa malu, bukan dengan insekuritas, bukan dengan rasa superioritas, tetapi dengan ketakjuban akan Engkau. Supaya kami ini dibebaskan, supaya kami ini dibebaskan untuk menjadi diri kami sendiri yang otentik, supaya kami dibebaskan untuk bertumbuh ke arah Yesus, supaya kami dibebaskan untuk menjadi ikon yang memperlakukan orang-orang lain juga sebagai ikon, dan dibebaskan dari idolatry, dari penyembahan berhala kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.